Het is natuurlijk fantastisch dat ik überhaupt ben opgeroepen. Vorig jaar zat ik op de bank en nu het eerste seizoen dat ik speel en dan gelijk opgeroepen worden voor Indonesië. Dat is echt bijna een droom voor mij. 3-4 weken tijd is het allemaal rondgekomen. Ik ben zelfs naar Rome gevlogen. Gelombang kedatangan pemain di Australia terus menjadi perhatian seluruh pecinta timnas Indonesia. Meski datang dari beberapa belahan benua, namun manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan kondisi terkini skuad Garuda. Di mana menurutnya saat ini Justin Hubner dan kawan-kawan dalam kondisi yang baik. Bahkan Sumarji menyebut skuad timnas Indonesia tengah dalam fase kepercayaan diri yang tinggi. Skuad yang semakin komplit ini menjadi salah satu alasannya. Kalau melihat komposisi pemain dan kualitas pemain sekarang ini, seharusnya kita semuanya dalam kondisi yang betul-betul percaya untuk bisa mencuri poin di Australia. Sebagai informasi, Farah Jenner dan kawan-kawan telah menjalani pemeriksaan kondisi setelah tiba di Australia. Setelah itu, para pemain timnas Indonesia pun langsung menggelar sesi latihan. Ini menjadi sesi latihan pertama tim Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Sementara itu, dengan kehadiran sejumlah pemain anyar di bawah pelatih baru, tentu akan sangat dinanti gebrakan strategi yang akan digunakan untuk menghadapi The Socceroos. Salah satunya adalah kehadiran Joy Palupesi di lini tengah timnas Indonesia yang disebut bisa berduet dengan Tom Haye saat skuad Garuda melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini yakni untuk mempersulit Australia menembus lini pertahanan. Sekarang persaingannya sangat ketat karena dengan adanya Joy Palupesi akan memberikan juga persaingan kepada Ivar Jenner. Saya bukan mengatakan bahwa Ivar Jenner ini pemain yang jelek, enggak pernah. Justru dia pemain yang bagus. Bung Binder pun juga menuturkan terdapat perbedaan signifikan antara Joy Palupesi dan Ivar Jenner, di mana Ivar bermain lebih dekat dengan pertahanan, sementara Joy bermain lebih dekat ke lini serang. Jika Ivar Jenner lebih banyak berebut bola, namun untuk Joy bisa melakukan yang namanya counter pressing dan bisa bergerak dengan bola, alias tipe pemain destroyer. Dan menurut Bung Binder, sejauh ini timnas Indonesia belum memiliki pemain seperti Joy Palupesi. Oleh karena itulah, dia merasa jika Joy diturunkan Patrick Kluivert, timnas Indonesia akan memiliki serangan yang berbeda. Dengan demikian, Tom Haye pun akan banyak berpikir bagaimana menyalurkan bola dengan Joy yang akan menjadi perisai atau pelindungnya. Di mana Joy pun akan melindungi Tom Haye untuk melakukan pekerjaannya untuk bermain kreatif memberikan suplai bola ke depan. Selain itu, Bung Binder pun juga menuturkan bahwasannya permainan Joy Palupesi juga hampir mirip dengan Ivar Jenner. Dia mengatakan Joy kerap melepaskan tendangan mematikan dari luar kotak penalti. Tentu bisa dibayangkan ya, sedikit banyak perubahan yang akan terlihat dalam permainan timnas Indonesia. Apalagi Patrick Kluivert juga masih akan mendapatkan suntikan tenaga pemain keturunan anyar, yakni Dean James. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari Surabaya dan Semarang tersebut sedang on fire bersama klubnya. Bahkan ia masuk Team of the Week Eredivisie sebelum bergabung dengan timnas Indonesia. Nah, hadirnya Dean James pun juga bisa membuat Patrick Kluivert punya opsi baru untuk winger. Apalagi skuad Garuda kini masih kekurangan pemain sayap akibat Ragnar Orotmangun yang harus absen lantaran akumulasi kartu. Selain itu, Egy Maulana Fikri pun juga mengalami cedera karena ia tidak bermain dalam laga terbaru Dewa United. Namun, jika mengincar posisi bek kiri di skuad Garuda, Dean James sendiri harus bersaing dengan Calvin Verdong yang tampil apik. Selain itu, posisi tersebut pun juga bisa dibilang gemuk di timnas Indonesia karena masih ada nama Sein Patinama, Nathan Chuaon, serta Pratama Arahan. Sebagai informasi, Dean James sendiri resmi berstatus WNI usai menjalani sumpah pada Senin 10 Maret. Pun, kini pemain Go Ahead Eagles itu juga dikabarkan telah rampung untuk pindah federasi dari KNVB ke PSSI.
Dalam hal ini, Dean Jones pun mengaku sangat gembira pada akhirnya bisa eligible untuk membela timnas Indonesia. Tentu saja ini kehormatan untuk saya membela timnas dan tentu saja dalam jangka pendek lolos Piala Dunia. Buat saya, Indonesia dalam darah saya, kehormatan untuk membela negara. Sementara itu, seluruh pemain timnas Indonesia yang telah tiba di Australia sendiri pun terus mematangkan persiapannya. Kemarin, para pemain terpantau telah melakukan latihan ringan sebagai bentuk recovery usai perjalanan panjang. Dalam hal ini, game plan dan taktik pun tentunya sudah disiapkan betul oleh Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Mengingatkan kembali, timnas Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis dari pertemuan terakhir melawan Australia di Jakarta 10 September lalu. Di mana pada laga yang berakhir imbang tanpa gol itu, Indonesia masih dilatih oleh Sintayong. Hal ini pun membuat pelatih timnas Australia, Tony Popovic, mengatakan tim pelatih Australia harus memantau perkembangan skuad Garuda terkini. Di mana pelatih 51 tahun itu menyadari betul perubahan besar-besaran yang dilakukan oleh Indonesia. Kami jelas tidak meremehkan Indonesia, kami memantau mereka dan mereka punya 7 pelatih dan staf yang baru. Jadi mungkin ada perbedaan dari apa yang biasa mereka lakukan sebelumnya. Bahkan Popovic mengakui timnas Indonesia akan menjadi lawan yang tangguh. Apalagi kini banyak pemain naturalisasi anyar yang memperkuat timnas Indonesia. Seperti halnya Miss Hilgers, Kevin Dix, Eliano Reinders, Dean James, Joy Palupesi hingga Ole Romede. Oleh karena itulah, Popovic berharap pemainnya dapat mengantisipasi tekanan dengan baik. Mengingat saat ini timnas Australia juga tengah menghadapi badai cedera, di mana banyak dari para pemain inti mereka yang tak bisa bergabung pada Maret 2025. Situasi ini pun membawa Popovic pada keputusan memanggil sejumlah nama debutan. Salah satu nama debutan yang dipanggil adalah Kai Trewin. Sebagai informasi, Trewin tak pernah sekalipun berseragam kuning hijau di level senior, di mana ia hanya pernah membela timnas U23 Australia sebanyak 7 kali. Oleh sebab itulah, bek berusia 23 tahun itu sangat sumringah mendengar kabar ia dipanggil untuk masuk tim senior. Menghadapi laga debut, Trewin pun memiliki mimpi yang cukup besar. Kendati demikian, Trewin tak mau meremehkan kekuatan tim besutan Patrick Kluivert. Masanya timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia pada pertemuan perdana lalu dengan skor kacamata 0-0. Dengan begitu, Trewin pun mengaku ingin fokus 100% untuk membantu Socceroos menang. Sudah jelas, poin di papan klasemen menunjukkan bahwa pertandingan ini sangat krusial dan sangat penting untuk kedua kesebelasan. Untuk itu menarik dinantikan pertandingan yang akan tersaji pada 20 Maret mendatang. Besar harapan skuad Garuda dapat meraih poin maksimal sehingga memperbesar peluangnya untuk kemudian bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026.